Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Amirza Rizky Ramawati dengan NIM 190-321-10038 dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Tujuan dibuatnya video kali ini yaitu untuk memenuhi penugasan dari ujian akhir semester pada mata kuliah penyuluhan pertanian. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai materi program penyuluhan. Nah, program penyuluhan kali ini saya akan mengangkat pada program penyuluhan pertanian pada Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, khususnya pada komoditas bawang merah. Nah, untuk selengkapnya tetap stay tune ya. Nah, pada pembahasan program penyuluhan kali ini saya akan membagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang ini berisi mengapa sih diberlakukannya program penyuluhan pertanian pada Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Yang kedua ada tujuan. Nah, tujuan ini berisi mengenai tujuan diberlakukannya program penyuluhan pertanian pada Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Dan yang ketiga ada gambaran umum. Nah, gambaran umum ini berisi mengenai rencana-rencana yang akan dilakukan ke depannya pada aktivitas program penyuluhan pertanian di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Dan yang terakhir ada pembahasan. Nah, pembahasan ini berisi mengenai penjelasan secara rinci mengenai gambaran umum. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai pendahuluan, berisi mengenai latar belakang diberlakukannya program penyuluhan pada Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Yang pertama adalah struktur PDRB sektor pertanian pada triwulan 1 tahun 2013 ternyata lebih kecil dibanding triwulan 1 pada tahun 2012, yakni turun dari 18,42% menjadi 18,1%. Ini menunjukkan bahwa nasib petani yang belum menjadi prioritas perbaikan. Nah, kesejahteraan petani di Jawa Timur adalah yang terburuk di antara provinsi di Pulau Jawa. Yang kedua adalah Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur sebagai sentra produksi komoditas bawang merah. Sebagian lahannya adalah lahan pertanian dan sebagian besar mata pencarian penduduknya adalah petani. Produksi bawang merah di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2012 mencapai 116,507 ribu ton atau lebih dibanding tahun 2011 yaitu sebesar 10,85 ribu ton. Yang ketiga adalah kondisi pertanian bawang merah di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, diantaranya masih rendahnya pendidikan yang diperoleh oleh masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, khususnya adalah petani. Banyak masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani dan penghasilannya yang masih rendah. Adanya serangan hama yang merusak bawang merah yang mengakibatkan gagal panen, hasil panen tidak optimal sehingga harga pun cenderung rendah. Kemudian masalah permodalan yang masih terbatas serta masyarakat yang belum sepenuhnya mandiri. Pentingnya adanya pengembangan dan pemberdayaan di kalangan petani, salah satunya adalah melalui program penyuluhan pertanian dengan kelompok tani. Nah, poin yang kedua adalah tujuan. Apa sih maksud tujuan dilakukannya program penyuluhan di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk? Maksud dari dibuatnya program penyuluhan pertanian di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk adalah untuk mendukung dan memberdayakan kelompok tani dalam meningkatkan pendapatan usaha tani khususnya pada komoditas bawang merah. Nah, tujuan khusus pada program penyuluhan pertanian di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk yang pertama adalah sebagai acuan bagi penyuluh pertanian dalam menyelenggarakan penyuluhan di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Yang kedua yaitu untuk mengetahui permasalahan yang ada di Kecamatan Sukomoro khususnya pada komoditas bawang merah agar dapat meningkatkan profit yang akan didapatkan oleh petani. Nah, untuk sasaran dari program penyuluhan pertanian ini adalah para penyuluh, kelompok tani, dan pelaku usaha pada komoditas bawang merah di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Maka kita akan memasuki pada poin yang ketiga yaitu gambaran umum. Yang pertama adalah pemberdayaan kelompok tani merupakan hal yang penting dalam pengembangan usaha tani. Pemberdayaan kelompok tani merupakan suatu hal yang penting di tengah permasalahan pertanian serta ketidakberdayaan petani dalam pengembangan usaha taninya.
Adanya pemberdayaan diharapkan mampu untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh petani, terutama dalam mengatasi permasalahan seperti daya tawar yang cenderung lemah, akses permodalan yang masih terbatas, serta tingkat pendidikan yang masih rendah. Yang kedua yaitu eksistensi dalam pemberdayaan kelompok tani memberikan kontribusi pada pendapatan usaha tani melalui beberapa fasilitas. Pemberdayaan kelompok tani memberikan kontribusi pada pendapatan usaha tani melalui penyedia sarana pupuk subsidi, penambahan pengetahuan mengenai teknik pertanian dan penanggulangan hama bawang merah, akses permodalan dari Gapoktan dan KUD, kemudahan informasi mengenai sawah lelang dengan harga yang cenderung lebih rendah dibanding sawah yang dijual secara umum. Mudahnya informasi mengenai bantuan pemerintah baik permodalan maupun sarana produksi. Namun, pemberdayaan masih belum optimal karena belum ada kolektivitas pemasaran yang mampu meningkatkan pendapatan petani dan khususnya ketika harga yang mengalami penurunan pada saat pasca panen. Oke, poin yang terakhir adalah pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu eksistensi kelompok tani dalam meningkatkan pendapatan usaha tani bawang merah. Eksistensi kelompok tani memberikan kontribusi pada pendapatan melalui adanya kontinuitas kegiatan seperti pemberdayaan melalui pertemuan rutin yang mampu memberikan pengetahuan mengenai teknik bertani dan penanganan hama sehingga dapat berpengaruh pada produktivitas. Adanya kegiatan gotong royong serta adanya partisipan yaitu kelompok tani yang bergabung dengan kelompok untuk mendapatkan manfaat seperti kemudahan dalam mengakses sarana dan prasarana, input usaha tani seperti pupuk subsidi lebih terjangkau bagi anggota dibanding dengan bukan anggota, serta mudahnya mendapatkan informasi dari pemerintah dan sesama anggota mengenai keberlanjutan pembangunan usaha tani bawang merah. Yang kedua adalah pemberdayaan kelompok tani dalam meningkatkan pendapatan usaha tani bawang merah melalui pertemuan rutin. Kelompok tani memiliki kegiatan pertemuan rutinan setiap 1 bulan sekali. Pertemuan merupakan kegiatan keberlanjutan yang dilakukan setiap 1 bulan. Pihak-pihak yang turut hadir dalam pertemuan rutin setiap bulan ini meliputi ketua kelompok tani, pengurus, dan anggota tetap. Dan untuk waktu tertentu juga mengundang PPL yaitu petugas penyuluh lapang, kepala kelurahan, dan juga kepala kecamatan. Yang ketiga adalah pemberdayaan melalui swadaya dan gotong royong. Pemberdayaan yang dilakukan kelompok tani Mardi Rahayu yaitu mengadakan kegiatan gotong royong oleh anggota kelompok tani. Dalam gotong royong tersebut termasuk melakukan membersihkan irigasi dan adanya perbaikan jalan usaha tani. Adanya kegiatan gotong royong ini diarahkan pada pemberdayaan psikologis masyarakat yang memiliki arti untuk menumbuhkan masyarakat untuk rasa memiliki gotong royong yang tinggi, rasa memiliki mutual trust, kebersamaan, kemitraan, solidaritas sosial, serta visi kolektif masyarakat. Yang keempat yaitu pemberdayaan melalui permodalan peranan Gapoktan terhadap anggota kelompok tani, yaitu memfasilitasi simpan pinjam bagi para anggotanya. Adanya bantuan permodalan diberikan kepada petani yang membutuhkan modal ketika musim tanam. Nah, untuk sistemnya sendiri digunakan adalah sistem tangguh rantai. Yang kelima adalah pemberdayaan melalui sarana dan prasarana produksi usaha tani bawang merah. Kelompok tani Mardi Rahayu menyediakan sarana produksi usaha tani seperti pupuk subsidi dan obat-obatan. Untuk petani yang membutuhkan adanya pupuk subsidi dan obat-obatan dari pemerintah yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan petani dalam berusaha tani sangat membantu petani terutama untuk anggota yang bergabung pada kelompok tani tersebut. Yang keenam adalah pentingnya pemberdayaan kelompok tani. Pemberdayaan kelompok tani Mardi Rahayu yaitu melalui kegiatan gotong royong. Hal ini yang membedakan dengan kelompok tani lainnya. Kelompok tani lain belum bisa mengupayakan kegiatan gotong royong. Kegiatan gotong royong ini sebelumnya sudah direncanakan ketika pertemuan rutin. Dengan adanya usulan dari anggota tani mengenai kondisi lingkungan usaha tani. Yang ketujuh adalah tindakan kolektif pada peningkatan pendapatan usaha tani bawang merah.
Jumlah anggota kelompok tani termasuk besar hingga mencapai 75 anggota, di mana terdapat anggota tetap sebanyak 42 dan sisanya sebagai anggota yang tidak tetap. Namun dengan adanya pengulangan tersebut dapat lebih memudahkan dalam membedakan partisipasi antara anggota tetap dengan anggota tidak tetap. Pengolahan sumber daya integrasi secara kolektif mampu memberikan kemudahan dalam menyediakan sarana integrasi pada petani dengan harga yang lebih rendah dibanding dengan membeli persediaan pengairan pada petani lain yang menyediakan pengairan. Yang terakhir adalah pentingnya permodalan kolektivitas pengolahan dan kolektivitas pemasaran untuk meningkatkan pendapatan pada kolektivitas pengolahan, yakni mengolah produk pertanian primer menjadi produk yang bernilai tinggi sehingga siap diterima oleh konsumen. Dan pada kenyataannya belum ada kolektivitas pengolahan bawang merah yang dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi oleh kelompok tani maupun gabungan yang nantinya mampu mengembangkan wawasan agribisnis anggota dalam mengembangkan komoditas olahan yang mampu memberikan pendapatan bagi usahanya. Dari permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya terdapat masukan-masukan yang dapat dijadikan pedoman pada program penyuluhan sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan kerugian pada petani. Yang pertama adalah alangkah baiknya apabila ketua kelompok tidak merangkap tugas pengurus lainnya, sehingga masing-masing pengurus dapat melaksanakan tanggung jawabnya, termasuk mengaktifkan kembali permodalan kelompok tani melalui simpanan pokok, wajib, dan sukarela. Yang kedua adalah perlunya motivasi dan partisipasi aktif dari anggota kelompok dalam kegiatan pemberdayaan. Pemerintah melalui PPL diharapkan mampu meninjau secara langsung kondisi usaha tani bawang merah. Adanya pemberian pelatihan wirausahaan dan wawasan agribisnis termasuk pola tanam yang sesuai dengan peraturan pemerintah, jaringan pemasaran tidak lagi merugikan petani. Bagi pemerintah dan instansi terkait melalui gabungan dan kelompok tani diharapkan mampu memberikan bantuan permodalan dan pengembangan usaha tani bawang merah yang mampu memiliki nilai tambah sehingga petani bukan hanya berperan sebagai penyedia bahan baku melainkan berperan sebagai usahawan. Dan yang ketiga adalah diberlakukannya kerjasama dengan KUD, Gapoktan dan kelompok tani dalam perencanaan program yang sesuai dengan kebutuhan petani seperti pengolahan komoditas, memasarkan hasil panen, dan mengadakan tempat penyimpanan bawang merah bagi petani terkait dengan penurunan harga pada pasca panen. Penyediaan fasilitas lokasi untuk rencana pembuatan pupuk organik yang belum terrealisasi, sehingga dapat mengoptimalkan peran KUD dan meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap KUD. Mengenai pengairan yang masih belum kurang, pemerintah dapat memberikan bantuan berupa sumur bor bagi kelompok tani. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.